Ketenaga Kerja Kota Magelang, yang kami hormati Ibu Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang kami hormati Ibu Komisioner Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia, Ibu Dr. Dante Magdia, Bapak Ibu serta seluruh hadirin yang berbahagia. Acara fokus Group Discussion Temu Inklusi Disabilitas Ketenagakerjaan Kota Magelang. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di acara FGD pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali acara hari ini, perkenankan saya sebagai pembawa acara membacakan urutan susunan acara. Yang pertama, kami bacakan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama, pembukaan dilanjutkan doa. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Yang keempat, sambutan dari Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia, Ibu Dr. Dante Magdia. Yang kelima, sambutan Dirjen Bina Penta Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Siti Kustiati, SEMSI. Yang keenam, acara inti, paparan dan diskusi oleh moderator. Acara ketujuh, pembacaan dan penandatanganan berita acara FGD, serta yang terakhir penutup. Untuk mengawali acara FGD hari ini, agar berjalan lancar dan sesuai dengan rencana, mohon kiranya Bapak Ibu bersama-sama kami hantarkan untuk berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing kami hantarkan. Berdoa selesai. Menginjak acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dan tamu undangan, dipersilakan untuk berdiri. Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Menginjak acara selanjutnya, sambutan sekaligus
Sambutan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang kepada yang terhormat Bapak Wawan Setiadi MSE dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama, saya ucapkan selamat datang di FGD Ketenagakerjaan Temu Inklusi untuk disabilitas ketenagakerjaan. Selamat pagi Bu Siti Kustiati dari Kementerian Tenaga Kerja, Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri. Dan yang saya hormati juga Ibu Dr. Dante Rikmaria dari Komisi Nasional Disabilitas, dari Apindo, Pak Edi mungkin ini hadir secara online, dari para Beda atau yang mewakili Kepala DP4KP Bu Milna Sugeng Rawuh, Bu Mini dari Dinas Sosial Sugeng Rawuh, dari Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah Pak Muin Sugeng Rawuh, selamat pagi. Dari Kepala Sekolah SLB Kota Magelang atau yang mewakili, yang saya hormati pimpinan perusahaan di Kota Magelang yang hadir pada saat ini, komunitas disabilitas Kota Magelang, ini ada Pak Yono juga, Sugeng Rawuh Pak Yono, dan Bapak Ibu yang hadir baik di ruang pertemuan ini ataupun yang hadir melalui Zoom meeting secara online, para kepala OPD di luar wilayah Kota Magelang, terima kasih saya ucapkan telah hadir bersama kami dalam rangka acara fokus grup discussion Temu Inklusi Disabilitas Ketenagakerjaan tahun 2023 yang bertempat di Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Pertama tentu marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, limpahan rezeki kepada kita semua sehingga dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. FGD ini dalam rangka kita proses penyusunan untuk RKPD 2024. Tentunya kami dari Dinas Tenaga Kerja memfasilitasi manakala nanti ada usulan dari masyarakat, dari komunitas. Tentunya juga saat ini kami juga sudah memiliki unit layanan disabilitas terkait ketenagakerjaan, sehingga kami perlu masukan saran dari Bapak Ibu yang hadir dalam rangka nanti penyempurnaan dalam kami memfasilitasi menyediakan sarana prasarana baik itu fisik non fisik kegiatan, dan tentunya juga dalam rangka kami menghubungkan dengan perusahaan yang mana perusahaan ini adalah membuka pekerjaan, sehingga nanti kami harapannya bisa menglink dan matchkan bagi teman sahabat kita yang menurut saya penyandang disabilitas ini untuk bisa mempunyai hak yang sama, karena di undang-undang diatur Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai warga negara mempunyai hak yang sama. Undang-Undang Nomor 8 2016 Pasal 56 juga bahwa pemerintah baik pusat, daerah memberikan jaminan perlindungan dan pendampingan kepada sahabat, teman, rekan yang disabilitas ini untuk bisa bekerja, berwirausaha, mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Sehingga tentunya mari kita secara bersama-sama untuk bisa memberikan pelayanan terbaik baik selaku kami di pemerintah maupun dari perusahaan ini, dari perwakilan perusahaan di Kota Magelang juga hadir untuk bisa menjalankan amanat undang-undang ini dengan baik. Tentunya dari hasil diskusi sebagai upaya masukan kita bersama dalam rangka untuk ke depan kita memberikan pelayanan terbaik sama kepada semua warga negara. Demikian tujuan dari diskusi pada pagi ini. Semoga nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho, memberikan perlindungan sehingga kita semua nanti berdiskusi mendapatkan manfaat yang terbaik. Ada kekurangannya dalam kami menyampaikan sepatah dua kata. Mohon maaf. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya, sebelum masuk ke acara inti untuk diskusi yang nanti akan dipandu oleh Bapak Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Transmigrasi Bapak Sumijan, perkenankan kami mohon waktunya untuk sedikit tanggapan kepada beliau yang terhormat dari Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia, yang alhamdulillah beliau meluangkan waktunya Bapak Ibu karena beliau sangat sibuk sekali dan kebetulan hari ini sedang bertugas di luar, dan meluangkan waktu untuk kita semua untuk memberikan sedikit sambutan tanggapan maupun arahan terkait FGD ini kepada beliau yang terhormat Ibu Dr. Dante Rahmalia. Waktu dapat dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mengucapkan selamat kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang yang sudah berhasil membuat unit layanan disabilitas ya, yang didiskusikan pada tahun 2022 dan Desember 2022 alhamdulillah ULD Ketenagakerjaan sudah terbentuk. Ini sebuah komitmen yang sangat luar biasa dari pemerintah Kota Magelang dan juga Dinas Tenaga Kerja. Terima kasih dan selamat kepada semuanya. Pak Wawan, Kadisnaker yang saya hormati, terima kasih banyak juga sudah mengundang Komisi Nasional Disabilitas dalam kegiatan FGD hari ini. Ibu Siti dari Kementerian tadi ya, Kementerian apa Pak lupa, mohon maaf tidak bisa tertangkap semuanya. Kemudian dari Apindo, dari teman-teman pengusaha, dari saya lihat di sini juga ada Desperinda, kemudian Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, ada dari mungkin Dinas Perhubungan dan lain sebagainya hadir di sini, dan teman-teman yang hadir secara offline, terima kasih banyak juga telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk bersama kami di sini. Selain kami mengapresiasi tentang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Magelang, tentu juga ada banyak harapan dari Komisi Nasional Disabilitas sebagai wadah yang mewadahi dan mengupayakan tentang upaya penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas tentu saja sama dengan warga negara lainnya memiliki hak serta memiliki martabat, memiliki potensi, memiliki keinginan yang sama dengan non disabilitas ya. Oleh sebab itu tentu kita semua harus memberikan ruang dan peluang dan kesempatan yang banyak bagi teman-teman penyandang disabilitas, karena dengan demikian siapapun juga ketika kesempatan itu ada maka akan bisa berkembang. Mohon izin Bu Tri Magelang untuk share sedikit PowerPoint yang barangkali semoga ini bermanfaat untuk Ibu dan Bapak sekalian, mengingatkan kembali tentang siapa penyandang disabilitas dan juga kenapa kita harus memberikan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Mari kita lihat slide-nya, sedikit mengingatkan kita semua siapa penyandang disabilitas adalah mereka yang karena keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensori
dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Nah, tanda merah ini menandakan bahwa penyandang disabilitas seringkali terhambat karena lingkungan yang tidak memberikan dukungan. Ya, hambatan pada penyandang disabilitas lebih kepada kebutuhan khusus yang dimilikinya karena kedisabilitasannya. Nah, ketika lingkungan memberikan akses, sebetulnya hambatan ini bisa diminimalkan sehingga penyandang disabilitas dapat secara optimal berpartisipasi di dalam lingkungan. Kita juga bisa melihat bagaimana next slide. Ya, sedikit mengingatkan kembali siapa penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Ini penting bagi kita semua karena seringkali kita melihat penyandang disabilitas tidak secara menyeluruh, bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengatakan penyandang disabilitas itu diantaranya disabilitas fisik, yaitu yang memiliki fungsi gerak yang mengalami hambatan. Apakah tangannya tidak lengkap, jari tangannya tidak lengkap, kemudian kakinya juga tidak ada 1, 2 atau jari-jari kakinya tidak ada, atau seperti apa disebabkan oleh karena kelahiran ataupun karena bawaan ataupun karena kecelakaan. Kemudian disabilitas yang lain adalah disabilitas sensori. Ya, sensori itu terdiri dari disabilitas yang sensori netra. Dengan netra itu ada ragamnya. Jadi ketika kita memiliki data terpilah penyandang disabilitas, ini penting. Kenapa? Karena kita akan bisa memberikan dukungan yang tepat. Permasalahan di kita seringkali data yang kita miliki ini tidak lengkap, sehingga ketika kita memberikan layanan dukungan, misalnya untuk disabilitas sensori tunanetra tidak dipahami sebagai bahwa ada tunanetra dengan totally blind atau buta total, dan ada juga low vision. Ketika mengetahui ragam disabilitas netra berbeda, bahwa dia ada yang total, maka dukungan yang diberikan pada saat dia bekerja, misalnya ada screen reader gitu kan. Tapi untuk low vision dia tidak menggunakan screen reader, tetapi dia menggunakan scanner pada aplikasi di handphonenya ataupun menggunakan kaca pembesar. Nah, disabilitas sensori yang lainnya ada disabilitas sensori rungu, ya. Ada yang tidak bisa mendengar saja, ada yang juga tidak bisa bicara. Nah, ada yang disabilitas rungunya seperti saya, derajatnya sedang menggunakan alat bantu dengar di telinga kiri kanan, tetapi saya masih bisa mendengar, hanya perlu dibantu dengan gerak bibir dan juga caption, ya, atau aplikasi mengubah suara menjadi tulisan. Ada tuli yang derajatnya berat, yang dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata, tetapi dia menggunakan cara berbicara dengan bahasa isyarat. Tapi ada tuli berat juga yang berbicara secara verbal, tapi juga dengan bahasa isyarat. Ada tulinya yang ringan, bagaimana bentuk dukungannya. Nah, ini akan memperjelas ketika ragam disabilitas itu sangat spesifik terkait dengan ragamnya, maka dukungan yang diberikan kepada penyandang disabilitas akan bisa lebih sesuai. Karena tidak semua penyandang disabilitas itu bisa menggunakan, misalnya yang tuli bisa berbahasa isyarat. Tidak semua disabilitas bisa membaca, tidak semua disabilitas bisa mengeluarkan suara khusus yang tuli itu, ya. Jadi kita perlu paham bagaimana berhubungan dengan penyandang disabilitas. Ketika kita tahu ragam disabilitas dan kebutuhannya apa, maka akan dapat dilakukan penyesuaian dalam berbagai bentuk kegiatan atau dukungan terhadap pekerjaan. Kita akan lihat lagi disabilitas yang lainnya adalah disabilitas intelektual, yaitu teman-teman yang mengalami kecerdasannya di bawah rata-rata. Nah, dia memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Ada yang disebut tunagrahita, ada yang disebut Down syndrome. Nah, berbicara atau berkomunikasi dengan teman-teman disabilitas intelektual tentu akan berbeda dengan berbicara kepada yang lainnya, karena terpengaruh oleh kecerdasan yang memang di bawah rata-rata. Tetapi bukan berarti mereka tidak mampu untuk dikembangkan, karena di beberapa negara yang sangat maju, penyandang disabilitas intelektual diberikan dukungan yang sangat optimal
oleh perusahaan, oleh sekolah, oleh siapapun juga, sehingga mereka bisa tampil sangat baik di depan publik dan bahkan memiliki kinerja yang sangat luar biasa. Kita akan lihat disabilitas yang lainnya, yaitu disabilitas mental ya. Disabilitas mental itu adalah disabilitas yang tidak terlihat. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa disabilitas itu tidak selalu yang menggunakan kursi roda, tidak selalu yang menggunakan GERD, tidak selalu yang menggunakan alat-alat yang terlihat dari luar, tetapi disabilitas intelektual, disabilitas tuli, disabilitas mental, dan juga saya disabilitas ganda. Saya juga disleksia, selain tuli derajat sedang, itu juga tidak terlihat. Tetapi saya berkesulitan untuk bisa menangkap informasi, untuk bisa belajar konsep baru. Sehingga untuk disabilitas yang tidak terlihat atau disebut hidden disability, maka ada pendekatan-pendekatan yang harus kita lakukan agar semua disabilitas ini bisa optimal. Jadi ketika kita berhubungan dengan siapapun dalam kegiatan pendidikan, dalam kegiatan pekerjaan, maka ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk bisa melihat kedisabilitasan seseorang itu adalah ketika kita melihat seseorang menampilkan dukungan atau memerlukan dukungan dan dia meminta bantuan, maka kita harus bersikap fleksibel untuk bisa membantunya dengan kacamata yang tidak melihat dari sisi penampilannya. Dia terlihat tidak apa-apa, kok dia minta dibantu. Jadi ketika ada seseorang yang tidak menunjukkan kinerja baik, tidak menunjukkan cara berkomunikasi yang baik, berbeda daripada umumnya, maka kita perlu sensitif. Bisa jadi dia mengalami disabilitas yang disabilitasnya tidak terlihat, sehingga kita harus fleksibel, kita harus sensitif dan tetap memberikan dukungan. Next slide, mohon izin. Ada penyandang disabilitas yang ganda. Ini dijamin juga oleh undang-undang. Yang ganda itu adalah kombinasi, seperti saya tuli dengan disleksia, seperti teman-teman tuli dengan buta, atau seperti cerebral palsy atau hambatan fisik dengan hambatan intelektual, dan juga rungu dengan bicara dan lain sebagainya ya. Dan ini perlu mendapat dukungan yang sesuai, karena kondisi kedisabilitasan ganda tentu akan memberikan konsekuensi kepada dirinya bahwa dia perlu dukungan yang sesuai dengan kondisi kedisabilitasannya. Kemudian apa yang menjadi hak pekerjaan, saya juga sangat senang ya bahwasannya Kota Magelang sudah memberikan jaminan hak pekerjaan dengan membentuk ULD. Nah, ini ada di dalam undang-undang ya, bahwa kita tidak boleh diskriminasi, kita harus memberikan upah yang sesuai sama dengan disabilitas, memberikan akomodasi yang layak bagi teman-teman disabilitas, tidak diberhentikan karena disabilitas. Bahkan ketika dia menjadi disabilitas saat bekerja karena kecelakaan, karena sakit, dari statusnya sebagai tenaga honor atau tenaga kontrak, maka harus dirubah statusnya menjadi tenaga tetap dan dijamin agar keberlangsungan pekerjaan dan penghasilannya itu bisa terjaga. Kemudian mendapatkan program kembali bekerja, kemudian penempatan kerja adil, proporsional, serta bermartabat. Kemudian jenjang karir juga yang baik, kemudian usaha, boleh melakukan usaha sendiri, wira swasta, pengembangan koperasi, dan lain sebagainya. Nah, organisasi dari Organization for Economic Cooperation and Development ini mengatakan bahwa pasar tenaga kerja itu harus memungkinkan dan mendorong semua individu usia kerja untuk dapat berpartisipasi dalam pekerjaan berbayar dan menyediakan tenaga kerja untuk pengembangan mereka. Jadi banyak penyandang disabilitas di Indonesia yang bekerja dengan honor di bawah 1 juta, dengan honor di bawah 500.000, bahkan mereka bekerja tanpa mendapatkan bayaran. Ini tidak adil bagi penyandang disabilitas. Mereka harus mendapatkan bayaran, dan bayarannya harus mampu dan harus memadai untuk kehidupan mereka. Oke, pada next slide kita akan bisa melihat juga bagaimana pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Jadi pekerjaan itu bagi penyandang disabilitas dan juga termasuk untuk semua orang adalah sesuatu hal yang kritis dan juga penting ya. Dan pekerjaan bagi semua orang itu tidak bisa memandang karena disabilitas, karena jenis kelamin atau kondisi lainnya. Semua orang perlu pekerjaan.
Oleh karena itu, orang-orang usia bekerja, dia harus mendapatkan pekerjaan dan kesempatan untuk bekerja, termasuk penyandang disabilitas. Bagi penyandang disabilitas, pekerjaan itu tidak hanya penting untuk dirinya, tetapi juga ini penting untuk dia bisa bertahan hidup. Bisa jadi penyandang disabilitas seperti saya seorang ibu, saya seorang kepala keluarga, saya memiliki beberapa anak yang harus saya sekolahkan. Jika saya tidak mendapatkan pekerjaan yang berbayar yang sesuai untuk kehidupan saya, maka generasi yang saya tanggung tidak akan berkembang, ya. Maka bagi penyandang disabilitas, pekerjaan itu sangat penting juga sebagai pengakuan sosial bahwa kami penyandang disabilitas ketika bisa bekerja, maka kami tidak menjadi tanggung jawab negara, tidak menjadi beban negara. Kami bisa membayar pajak dan berkontribusi untuk pembangunan. Ya, kita akan lihat lagi apa yang perlu diperlukan bagi penyandang disabilitas agar dia bisa bekerja. Pertama, sektor pendidikan harus memberikan ruang yang luas bagi penyandang disabilitas untuk bisa mengakses pendidikan, karena 30% penyandang disabilitas adalah lulusan SD. Bagaimana mereka bisa mendapatkan pekerjaan di sektor formal? Sektor formal selalu syarat dan ketentuan berlaku, ijazah SMA dan S1. Bagaimana penyandang disabilitas yang rata-rata 30% hanya memiliki ijazah SD? Kita harus dorong untuk bisa memiliki ijazah SMP, memiliki ijazah SMA, dan masuk ke perguruan tinggi. Sementara pada saat ijazahnya seperti itu, apa yang harus dilakukan? Penyandang disabilitas harus diberikan pelatihan untuk bisa memiliki skill agar dia tetap bisa bekerja. Ya, bagaimana penyandang disabilitas yang juga seringkali tingkat kesehatannya jauh lebih rendah dari non-disabilitas? Bagaimana teman-teman di Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan bisa memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas agar dia bisa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan obat, untuk mendapatkan terapi. Seringkali penyandang disabilitas tidak dapat ke fasilitas kesehatan karena mereka tidak punya BPJS Kesehatan. Kenapa mereka tidak punya BPJS Kesehatan? Karena mereka tidak terdata di dalam Adminduk. Adminduk bagi penyandang disabilitas di Indonesia masih sangat jauh memadai. Padahal jumlah penyandang disabilitas kata WHO 10% dari populasi, berarti sekitar 27 juta. Tetapi apa yang terjadi di Adminduk kita jauh dari 5% jumlah penyandang disabilitas, bahkan jauh dari 3% jumlah penyandang disabilitas yang terdata. Kenapa? Karena masih ada stigma. Orang tua masih menyembunyikan penyandang disabilitas di rumahnya sehingga tidak terdata dan tidak mendapatkan layanan apapun. Nah, informasi lowongan kerja yang bisa diakses bagi semua, termasuk bagi penyandang disabilitas, ini adalah penting. Seringkali penyandang disabilitas mendapatkan informasi pekerjaan itu dari keluarga, dari kerabat. Mereka tidak mendapatkan informasi dari website, dari aplikasi, dari IT dan lain sebagainya. Karena kepemilikan gadget penyandang disabilitas, mereka hanya 30% memiliki gadget. Belum tentu mereka bisa punya kuota. Untuk membeli kuota mereka tidak punya, untuk makan saja sulit. Belum tentu juga mereka terakses oleh wifi atau jaringan internet, sehingga ketika teman-teman pemberi kerja memberikan lowongan pekerjaan, ini harus dipastikan informasi sampai kepada seluruh ragam disabilitas dengan kondisi kedisabilitasan yang sering juga tidak memiliki gadget dan kesulitan untuk mendapatkan informasi. Proses rekrutmen ini juga perlu menjadi perhatian kita bersama, karena penyandang disabilitas harus diberikan akomodasi yang layak. Bagaimana dia direkrut, bagaimana dia diberikan tes, bagaimana juga dia dites, tidak menjadikan mereka kemudian tidak disetarakan, ya, kemudian mereka diberikan alat tes yang berbeda dengan yang lainnya, sehingga mereka bisa mengikuti proses rekrutmen dengan baik. Lalu pelatihan dan penempatan kerja. Ketika mereka dilatih, mereka tentu harus juga dengan pendampingan. Ketika juga mereka mendapatkan penempatan pekerjaan, mereka harus terus didukung. Dan di beberapa negara yang sudah sangat maju, ada yang disebut pendamping. Dan di perusahaan swasta kita juga sudah memperkerjakan penyandang disabilitas. Ada sistem BADI atau pendamping bagi penyandang disabilitas yang akan berdiskusi, bekerja sama, mendukung penyandang disabilitas agar bisa optimal di dalam bekerja.
Kemudian kita akan lihat juga beberapa slide ini tentang kami ya, kontak center disabilitas tanah air, DITA singkatnya. Jadi kami sudah punya kontak center DITA 143 itu artinya I love you. Jadi jika teman-teman siapapun juga punya aspirasi tentang penyandang disabilitas ataupun aspirasi dukungan bagi penyandang disabilitas, silakan kontak ke DITA 143 ya. Ada WhatsApp-nya 08111388 143. Kami masih manual sehingga silahkan kirim aspirasi ataupun pengaduan ke WhatsApp. Sementara untuk dial 143 itu ada informasi ketenagakerjaan yang diisi oleh Kemenaker dan juga ada informasi tentang permodalan dan yang diisi dengan perusahaan permodalan Indonesia ya. Kami sudah bekerja sama dan ini untuk permodalan penyandang disabilitas. Dan kami juga senang jika teman-teman penyandang disabilitas, organisasi yang lainnya ataupun lembaga dinas Kota Malang bisa memberikan aspirasi kepada kontak center kami ya. Terima kasih banyak. Semoga hari ini FGD-nya berjalan dengan lancar dan juga mendapatkan poin-poin penting untuk mendukung upaya penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Kami Komisi Nasional Disabilitas bukan lembaga implementator. Kami adalah lembaga pemantau yang harus memastikan semua pihak memenuhi hak penyandang disabilitas. Sehingga untuk implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas ada di tangan Ibu dan Bapak pemerintah daerah, dinas-dinas dan juga lembaga-lembaga perusahaan dan lain sebagainya. Semoga upaya baik kita ini bisa memberikan manfaat dan cita-cita Indonesia inklusif disabilitas tentunya bukan mimpi yang tidak bisa diwujudkan. Kita bisa mewujudkannya dengan kita membangun kolaborasi dan kerjasama satu sama lain untuk memenuhi hak bagi penyandang disabilitas. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Dante untuk arahannya. Untuk arahan dan tanggapan selanjutnya kami persilakan Ibu Siti Kustiati SE MSI dari Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf karena Bu Direktur kami Bu Siti sedang ada rakor, masih ada yang harus disampaikan. Jadi mohon izin saya mewakili Ibu Oki dari Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kaitannya dengan inklusi, bahwa kebijakan tenaga kerja inklusi adalah konsep pengelolaan ketenagakerjaan yang mempertimbangkan aspek penghormatan terhadap hak asasi dengan mengikutsertakan dan mengintegrasi semua orang atas dasar kesetaraan. Kemudian ketenagakerjaan inklusi juga merupakan kebijakan ketenagakerjaan yang berkaitan erat dengan pelayanan dan fasilitas ketenagakerjaan yang di dalamnya memuat penghormatan, nilai-nilai kesetaraan setiap individu tanpa memandang jenis kelamin, etnis dan keyakinan, agama atau pada karakteristik pribadi hingga kondisi fisik agar mereka dapat berkontribusi dan memperoleh kesempatan yang sama pada pasar ketenagakerjaan. Kemudian di dalam pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan inklusif bagi tenaga kerja penyandang disabilitas, Kementerian Ketenagakerjaan berpedoman pada Rencana Induk Pembangunan Disabilitas, yaitu pada PP nomor 70 tahun 2019 dan yang menjadi tanggung jawab Kemenaker ada pada sasaran strategis.
yaitu pada kebijakan pertama yaitu memperkuat pemahaman tentang ketenagakerjaan inklusif pada KL, kemudian pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan swasta. Kemudian kebijakan kedua yaitu memperluas akses lapangan kerja bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kemudian ada beberapa program yang menunjang hal tersebut, yaitu adanya penguatan pelatihan sensitivitas disabilitas, kemudian menciptakan bentuk-bentuk pekerjaan baru dan hubungan kerja, kemudian pengembangan keahlian dan talenta bagi penyandang disabilitas, kemudian ada memastikan penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja untuk mendorong dunia usaha yang akses dan mempekerjakan penyandang disabilitas. Melaksanakan panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas bagi sektor publik dan swasta. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kapasitas penyandang disabilitas dalam berusaha dalam kemandirian. Kemudian ULD bidang ketenagakerjaan adalah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yaitu ada di dalam pasal 55 ayat 1 dan ayat 2 bahwa pemerintah daerah wajib memiliki unit layanan disabilitas. Kemudian pada ayat 2 juga di sini disebutkan bahwa tugas unit layanan disabilitas itu meliputi beberapa hal, yaitu merencanakan penghormatan perlindungan dan penggunaan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas, kemudian memberikan informasi kepada pemerintah daerah dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan pekerja, kemudian penempatan pekerja, berkelanjutan kerja, dan pengembangan karir. Kemudian juga mengorganisasikan unit layanan disabilitas, pemberi kerja dan tenaga kerja dalam pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk penyandang disabilitas. Kemudian sesuai amanat PP 60 tahun 2020 tentang unit layanan disabilitas pada ketenagakerjaan, bahwa ULD bidang ketenagakerjaan dilaksanakan oleh dinas yang menyelenggarakan tenaga kerja. Nah, di sini ada peran ULD bidang ketenagakerjaan, itu antara lain sebagai pusat pelayanan ketenagakerjaan terpadu bagi penyandang disabilitas dan penyedia data ketenagakerjaan yang meliputi antara lain adalah data pencari kerja, lowongan kerja, dan data dari perusahaan, kemudian identifikasi akomodasi dan lain-lain. Kami juga sangat senang bahwa dan apresiasi bahwa Kota Magelang sudah mempunyai ULD. Nah, ULD ketenagakerjaan saat ini yang sudah terbentuk sampai dengan 21 Februari 2023 itu sebanyak 91, terdiri dari 17 provinsi, 22 kota, dan 53 kabupaten. Kemudian kami juga mengharapkan dengan sudah terbentuknya ULD Kota Magelang, peran ULD menjadi lebih optimal dan lebih meningkatkan kolaborasi baik dengan perusahaan, pemerintah daerah, dan BUMD dalam melaksanakan pelayanan untuk disabilitas sehingga bisa menempatkan TKPD lebih banyak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali arahannya Bu Tiwi. Untuk selanjutnya menginjak acara inti untuk fokus group discussion terkait inklusi ketenagakerjaan. Kepada Bapak Sumijan selaku moderator, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Masih semangat ya? Terima kasih. Pokoknya kita selalu semangat. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, Ibu Kabid Penempatan Tenaga Kerja, Bapak Ibu yang hadir di kesempatan ini di ruang acara
offline dan juga Bapak Ibu yang hadir secara online. Ini ada beberapa OPD di Kota Magelang dan juga teman-teman dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah juga hadir. Baik Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan diskusi terkait dengan temu inklusi disabilitas bidang ketenagakerjaan, di mana kita telah terbentuk ULT, Unit Layanan Disabilitas di Dinas Tenaga Kerja. Namun sebelumnya kita memasuki diskusi, ada paparan dari Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Monggo Pak Wawan, sebelum waktu dan tempat kami sampaikan sebelum kita memasuki acara diskusi. Terima kasih Pak Nijan menyampaikan sebentar terkait paparan yang akan saya sampaikan. Sebenarnya tadi sudah diulas oleh Ibu Dante dan Ibu Pratiwi atau yang mewakili Ibu Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Dalam Negeri terkait peran negara, peran pemerintah, peran dunia usaha dalam rangka bahwa mempunyai kewajiban kita untuk pemenuhan hak-hak warga negara, bahwa warga negara punya hak yang sama tadi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2, bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 8 2016 tentang penyandang disabilitas, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki wajib memberikan jaminan, perlindungan dan pendampingan pada penyandang disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha. Undang-Undang Nomor 13 2003 tentang ketenagakerjaan juga mengamanatkan di pasal 5 bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. PP Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Pasal 2 diamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib memiliki unit layanan difabel ketenagakerjaan. Komplit sekali secara ketentuan undang-undang bahwa peran negara harus hadir di sana. Dapat kami sampaikan bahwa jumlah sahabat rekan-rekan kita penyandang disabilitas ini, data dari Dinas Sosial tahun 2022, ada sekitar 423 yang harus kita support, kita dukung bersama. Kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Yono terkait apa yang bisa kami fasilitasi. Walaupun kami masih baru ini baru beberapa bulan, kami perlu sekali masukan dari semua yang terkait stakeholder, dari kementerian, dari Komisi Nasional yang diketuai oleh Bu Dante, dari perusahaan, pengusaha, asosiasi pengusaha Indonesia, dari teman-teman komunitas di difabel juga. Kemarin saya sempat bincang-bincang Pak Yono, apa yang harus bisa kami fasilitasi Pak Yono, sehingga kami butuh masukan terkait pelatihan, terkait kami nanti penyediaan lapangan pekerjaan, terkait dengan perusahaan juga. Saya mohon untuk kiranya bisa nanti mensupport manakala kami punya data dari sahabat-sahabat kita ini untuk difasilitasi pekerjaan. Tentunya juga nanti kami menglink dan matchkan dengan teman-teman ini. Begitu juga dengan fasilitas yang ada di perusahaan, karena sesuai dengan ketentuan bahwa perusahaan ini sebenarnya punya kewajiban 1% dari total karyawannya untuk 1% ini dari sahabat-sahabat kita di difabel tadi. Jadi dari data tadi
Kominfo 423, ada di Kecamatan Magelang Selatan 150, Tengah 166, dan Utara 107. Ini pemetaannya. Dan kewajiban sebagai stakeholder untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas, pemerintah tentunya merumuskan kebijakan, mengembangkan program, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, monitoring, evaluasi. Di pemerintah daerah sendiri juga kami harus menyediakan fasilitasi keluasan lapangan kerja. Tentunya kami nanti menghubungkan dengan perusahaan, karena kalau di Disnaker ini tidak membuka lapangan pekerjaan, kami memfasilitasi tentunya nanti mana-mana ruang area yang bisa peran daripada teman-teman ini yang dari difabel ini bisa kita jembatani untuk bisa difasilitasi ke sana, termasuk penyuluhan bimbingan, penyiapan kompetensi, pelayanan penempatan, monitoring, dan evaluasi. Untuk perusahaan sendiri dan dunia usaha, dunia pendidikan punya kewajiban atas penyediaan akses pekerjaan tadi sudah diulas oleh Bu Danta panjang selengkap. Kami hanya menggarisbawahi bahwa kewajiban dari perusahaan dan dunia usaha, dunia industri adalah penyediaan akses pekerjaan, fasilitas kerja, pelaksanaan internship, training, akses karir, pemenuhan hak-hak difabel. Ini kewajiban dari stakeholder, jadi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, dunia usaha, dunia industri juga harus saling berkolaborasi untuk bisa mengoptimalkan pelayanan kepada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang penyandang disabilitas, sehingga sesuai dengan amanat undang-undang bahwa warga negara punya hak yang sama terkait untuk bisa akses untuk pekerjaan. Di Pemerintah Kota Magelang sendiri untuk akses layanan antar kerja kita punya layanan akses informasi lapangan pekerjaan. Mohon maaf, memang ini ULD baru kita bentuk, sedang kami formulasikan di dinas kami sendiri juga belum optimal terkait untuk cara pelaksanaannya. Kami harus juga berbenah diri terkait untuk itu, karena kami sendiri harus fasilitas harus memenuhi, dalam artian bahwa tempat dan sebagainya, sarana prasarananya harus bisa untuk yang bisa memfasilitasi kaum difabel itu sendiri. Terus untuk fasilitas konseling, penyuluhan, bimbingan jabatan, rekrutmen, seleksi, dan penempatan kerja. Akses untuk kesempatan kerja, fasilitasi pelatihan kerja, dan pemagangan, menjamin ketersediaan lapangan kerja untuk penyandang disabilitas ini, bahwa ini yang harus kita support, dukung bersama. Nanti juga kami mohon bantuan dari perusahaan ini, dari beberapa perusahaan yang hadir di sini, ada dari Gadena, Jeruk Trio Plaza, Lestari Raharja, Lidah Buaya, ada PDL juga. Ini dari atas ini mewakili beberapa perusahaan yang ada di Kota Magelang. Tentunya kami juga nanti tidak henti-hentinya untuk selalu mengkomunikasikan, tidak berhenti di forum fokus grup discussion pada pagi hari ini saja. Tentunya ke depan kami juga memohon sangat untuk nanti dukungan supportnya, karena ini semua harus disupport stakeholder yang terlibat tadi. Pembentukan unit layanan disabilitas itu sendiri dituangkan dalam surat keputusan Wali Kota Magelang nomor 650/199/112 tahun 2022, baru Desember kemarin ya. Sehingga ini sebagai awal kita untuk berkomunikasi. Tentunya ke depan kami mohon saran masukannya juga terkait peran unit layanan difabel disabilitas ketenagakerjaan ini untuk bisa berperan secara optimal. Tentunya kami juga selalu berkomunikasi, berdiskusi dengan Bapak Ibu dalam rangka untuk mengoptimalkan peran unit layanan difabel atau ULD ketenagakerjaan ini.
sehingga masih dalam tahap pengembangan dari sisi layanan dan sarana prasarana. Tentunya kami masih membutuhkan banyak sekali supportnya, termasuk kami belum juga punya SDM yang khusus dalam artian ini kami ke depan harus bisa menyiapkan terkait untuk misalnya penerjemah dan sebagainya yang bisa bahasa komunikasi dan sebagainya, sehingga ini memang kami masih dalam pengembangan. Mohon doanya kami bisa memenuhi, memberikan pelayanan terbaik, harapannya nanti ke depan seperti itu, sehingga nantinya kita pengennya ya optimalisasi layanan antar kerja bisa menjadi mengkomunikasikan, mendampingi, mediasi dan sebagainya. Tentunya juga nanti peran pengusaha perusahaan ini bisa memenuhi hal tersebut. Selalu kami untuk diskusi sehingga nanti bisa menyiapkan tempat yang pemenuhan 1% tadi untuk SDM dari kaum disabel ini bisa dipenuhi secara bertahap tentunya. Tidak hanya penyediaan lapangan pekerjaannya saja, tapi juga fasilitas yang mendukung di sana. Sarana prasarananya yang memang harus dipenuhi sesuai standar yang berlaku. Di pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu sendiri tentang penyandang disabilitas bahwa instansi pemerintah dan BUMN, BUMD, kalau untuk instansi pemerintah, BUMN dan BUMD ini harus 2%. Ini mudah-mudahan ini yang dari BKPSDM, pemerintah Kota Magelang ikut link di Zoom Meet ini, sehingga nantinya ke depan di pemerintah dan BUMN, BUMD pun juga harus bisa menyediakan kuota 2%. Jangan untuk tadi yang kami sampaikan, perusahaan itu paling tidak 1% dari total karyawannya, tinggal dikalikan saja. Misalnya punya 100 karyawan, 1%-nya ya 1 orang. Demikian selanjutnya jika ada 500 ya 5 orang, seperti itu. Sehingga pemenuhan atas hak-hak tersebut ke depan, monggo kita saling mensupport, bersinergi untuk bisa tadi dasar hukum yang sudah ditetapkan, yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk bisa kita ke depan kita penuhi bersama. Tentunya juga bertahap kita lengkapi, kita sempurnakan. Termasuk kami dari pemerintah daerah sendiri juga bertahap untuk bisa memberikan layanan yang terbaik. Di sana di pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 disebutkan bahwa pemberi kerja, perusahaan, pemerintah ini wajib memberikan upah kepada penyandang disabilitas sama. Tadi sudah disampaikan Bu Data. Kami hanya menggarisbawahi saja dan memberikan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja penyandang disabilitas. Membuka mekanisme pengaduan yang saya garisbawahi dari Bu Data tadi. Terus mensosialisasikan penyediaan akomodasi yang layak, ini kewajiban kami pemerintah dan pemerintah daerah tadi, mensosialisasikan. Sehingga pada kesempatan kali ini kami mengundang juga dari perusahaan dalam rangka untuk menyamakan persepsi bahwa undang-undang sudah mengatur terkait hak dan kewajiban baik perusahaan, pemerintah daerah, demikian juga hak bagi kaum penyandang disabilitas ini. Terus memberikan pemberi kerja yang tidak menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja penyandang disabilitas. Sebenarnya ini ya ada sanksinya secara bertahap, sehingga monggo ini mumpung kita ketemu nanti kita ya carikan formulasi bersama, nanti menemukan antara kami mengundang Mas Yono dan teman-teman ini untuk bisa nanti menyampaikan ke kami apa yang harus kami siapkan dan sebagainya. Tentunya juga dari perusahaan, pemerintah daerah juga bisa menemukan sehingga nanti ke depan hak-hak untuk pemenuhan
teman-teman sahabat disabilitas ini bisa kita penuhi secara baik dan layak. Demikian ini tadi kami menyampaikan stressing atau menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bu Dante dari Komisi Nasional Disabilitas. Harapan kita bersama nanti kita dalam forum diskusi ini bisa memberikan kesimpulan ataupun arahan masukan. Tentunya kami dalam rangka menyusun rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024, sehingga manakala memang nanti pemerintah harus menganggarkan, menyediakan fasilitas tentunya secara bertahap, ini sebagai masukan sehingga kami nanti kita teruskan ke tim anggaran pemerintah daerah untuk memang sesuai tidak keinginan kami, memang kebutuhan untuk bisa dibahas bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan akses, fasilitas, komunikasi, ruang layanan untuk berdiskusi dan sebagainya. Dari saya cukup sekian, ada kekurangannya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Dinas menyampaikan paparan kondisi yang ada di Kota Magelang tempat kita. Pada kesempatan ini hadir secara online, secara offline di tempat ini yang secara offline ini dari beberapa perusahaan. Ada dari Vio Plaza, Gardena, PDAM, Rawat Jeruk, Lestari Harjo Rumah Sakit, kemudian ada dari Auto Laundry, dari Widobaya ada nggak nih? Widobaya. Oh, di belakang ya, di belakang. Dan juga dari Kepala Dinas, dari Ibu Kepala Dinas DP4KB, Bu Bina, dari Bapeda, Bu Maya, dari Dinsos Bu Ngatmini, kemudian tidak lupa dari Wasnaker Pak Moin, kemudian dari cabangnya pendidikan wilayah 8, terima kasih kehadirannya, dan juga dari teman-teman komunitas disabilitas, Bapak Yono, ada dari SLB juga tadi ya, belum hafal, terima kasih atas kehadirannya. Baik, tadi sudah disampaikan dari Bu Dr. Dante, kemudian dari Bu Pratiwi dari Kemenaker, dan juga dari Dinas Tenaga Kerja. Selanjutnya kami mohon Bapak Ibu untuk memberikan saran, masukan, usulan kepada kita semuanya, di mana nanti usulan itu nanti akan kami sampaikan kepada pemerintah Kota Magelang terkait baik itu terkait dengan sarana dan prasarananya untuk tenaga kerjaan. Nah, kenapa pertemuan kali ini diadakan di tempat ini, tidak di lantai atas di aula? Karena kalau melihat dari tema ini tidak sesuai. Kalau kita laksanakan di atas, naiknya seperti naik gunung, tidak. Jeglek banget. Kalau saya sudah biasa karena tiap saat naik, tapi dari Bapak Ibu semuanya, makanya kami sesuaikan, kami sulap pertemuan ini yang biasanya untuk apel pagi, kita laksanakan untuk kegiatan FGD kali ini. Dan juga untuk layanan-layanan konsultasi di sini ada layanan tentang penempatan tenaga kerja, informasi tenaga kerja, dan juga pelayanan terkait hubungan industrial. Ini kalau saya dari teman-teman dari perusahaan itu kan sering datang ke Disnaker untuk konsultasi terkait dengan ketenaga kerjaan maupun kalau ada masalah perselisihan hubungan industrial harus naik ke atas. Nah, makanya sarana dan prasarana, karena UMD di Disnaker ini baru kemarin pada bulan Desember tanggal 22 terbentuk, makanya sarana dan prasarana juga belum tersedia dengan baik. Dan juga untuk kesempatan penempatan tenaga kerja, kemudian untuk pelatihan juga, dan yang lain-lainnya. Ya, untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh Disnaker, baik yang
pelatihan bersumber dari RKM, kemudian dari dana APBN dan juga dana DBHCAT, dana cukai. Kami juga memberi kesempatan pada teman-teman kami, pada saudara-saudara kami yang penyandang disabilitas, sudah ada. Kami tidak akan membeda-bedakan, tidak ada diskriminasi. Itu yang penting ada minat dan niat untuk mengikuti pelatihan, kami fasilitasi. Oke, Bapak Ibu, tidak berpanjang lebar, monggo untuk Bapak Ibu untuk menyampaikan saran usulan pada kami, dan nanti yang usulan itu nanti kami sampaikan pada pemerintah Kota Magelang dan menjadi bahan berita acara nanti penyusunan. Monggo untuk yang hadir pada tempatnya dulu, paling tidak orang. Monggo mic-nya ada mic ya. Monggo sebutkan nama dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isroyati dari SLB Negeri Kota Magelang. Sebelumnya saya mau curhat dulu, Pak. Saya sebagai seorang pendidik di SLB Negeri Kota Magelang itu sebenarnya selalu miris kalau anak-anak itu sudah alumni, sudah lulus, sering kontak saya, Bu, saya carikan pekerjaan, saya nganggur, saya butuh uang untuk gini-gini, seperti itu, Pak. Terus saya sendiri buta dengan yang di luar, kalau ada komunitas disabilitas seperti belum tahu begitu. Nah, untuk saat ini kebetulan saya ingin mengadakan magang dengan anak-anak yang sudah di kelas SMA itu saya ingin mengadakan magang. Nah, apa saya bisa ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Magelang ini meminta dan bertanya harus kemana saya magang, atau mungkin perusahaan-perusahaan yang ada di sini memfasilitasi anak-anak saya untuk magang, seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, dari Isroyati dari SLB. Dari SLB di Kota Magelang, Pak. SLB ini terkait dengan lulusan ya? Betul. Lulusan dan juga ini mau magang. Saya tuh seperti pengen magang anak-anak itu. Okay. Ya. Yang kedua, monggo. Ya, dari Pak Yono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Kapit menyampaikan beberapa izin Bapak, ini berkaitan dengan juga anak-anak yang sudah lulus dari SMP, dari Putra Mandiri maupun dari SLB negeri. Keinginan kita mungkin perwakilan dari disabilitas bahwasanya di sini mungkin di sini sudah ada beberapa dari perwakilan baik supermarket yang ada di Kota Magelang ataupun baik Triplasa, Matahari ataupun yang lain. Nah, di sini dari teman-teman yang belum bicara, mungkin dia untuk menanyakan sesuatu dari karyawan di situ kan belum ada ya, Pak. Nah, mungkin di sini mungkin izinnya juga kita dari Dinas Ketenagakerjaan itu perlu diadakan pelatihan untuk bahasa isyarat. Bahwasanya baik itu yang mengikuti non disabilitas maupun yang disabilitas. Di sini apabila ada teman-teman disabilitas perlu bicara untuk menanyakan sesuatu, semoga akses itu bisa terjangkau, Pak. Di situ itu satu, Pak. Yang kedua adalah ya memang banyak, Pak, dari teman-teman disabilitas yang sudah lulus itu sulit untuk mencari pekerjaan. Nah, di sini keinginan kita mungkin ada perekrutan untuk pelatihan, mungkin ada MOU-nya dari pihak SLB maupun Disnaker, bila mana yang sudah lulus itu mungkin untuk ada istilahnya pendataan untuk mengikuti pelatihan baik itu yang belum bicara, mungkin ada pelatihan servis HP gitu, Pak, itu kayak gitu, Pak. Terus untuk yang teman-teman yang intelektual itu
nanti juga pelatihan berupa pembuatan keset atau kayak gitu Pak. Terus nanti yang dasar menyesuaikan dilihat dari tingkat potensinya Pak. Itu nanti bisa dimasukkan di desain grafis ataupun yang tingkatan operator kaitannya dengan mereka tidak harus jalan ke sana ke sini, mengoperasikan komputer istilahnya gitu. Mungkin hanya itu yang kita sampaikan Pak. Terima kasih. Satu lagi, monggo. Dari OPD atau dua, kita jawab dulu nih, dua. Yang pertama dari Bu Isrowiati terkait dengan pemagangan dan kesempatan kerja. Ya. Kemudian dari Pak Yono terkait dengan pelatihan komunikasi, ya Pak ya, pelatihan komunikasi dan kesempatan untuk penempatan kerja. Selanjutnya terkait dengan pelatihan. Monggo yang pertama, monggo ditanggapi. Ini kebetulan di sebelah kiri saya Ibu Kapiten Empatan, monggo Bu Eni. Ya, matur nuwun atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, izin memperkenalkan diri. Nama saya Eni Kusuma Dewi, yang belum kenal dengan saya. Ada beberapa ini yang belum kenal. Kalau dari perusahaan, insya Allah ada beberapa yang sudah kenal ya. Kalau dari teman-teman yang SLB juga, saya baru ini ketemu dengan saya. Saya adalah Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, di mana salah satu tupoksi saya adalah yang pertama menyebarkan informasi terkait dengan lowongan pekerjaan. Kemudian juga yang kedua, bagaimana kami berusaha untuk menempatkan atau menjalin dengan perusahaan terkait dengan pencari kerja yang ada di Kota Magelang. Untuk yang pertama, tadi pertanyaan dari Bu Isrowiati dari SLB Negeri J terkait dengan informasi lowongan pekerjaan. Memang selama ini informasi atau lowongan pekerjaan yang ada belum secara khusus menerangkan bahwa loker itu untuk teman-teman penyandang disabilitas. Tetapi selama ini kami juga sudah melakukan atau bekerja sama dengan perusahaan bahwa loker yang dibuka kemudian yang dilaksanakan perekrutan di Dinas Tenaga Kerja itu sudah memfasilitasi juga untuk teman-teman penyandang disabilitas. Contohnya saja tahun kemarin kita ada perekrutan lowongan untuk Alfamidi dan Indomaret. Itu juga alhamdulillah ada teman-teman dari penyandang disabilitas yang ramu ke sini untuk mengikuti seleksi atau perekrutan. Dan memang Dinas Tenaga Kerja mencoba memfasilitasi semua perusahaan yang ingin melaksanakan perekrutan di wilayah Kota Magelang yang pelaksanaannya di Dinas Tenaga Kerja gitu lah. Mungkin nanti untuk selanjutnya untuk terkait dengan lowongan, nanti ketika nanti ada lowongan yang akan direkrut di Disnaker, nanti kami berusaha untuk menghubungi panjenengan Bu, karena kami memang secara khusus belum ada ya Denita ya, belum ada secara khusus kami infokan ke teman-teman alumni dari lulusan dari SLB untuk mengikuti perekrutan tersebut. Dan itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan penempatan ya. Pemagangan. Nah, ini mungkin masukan yang sangat bagus Pak Wawan. Di sini juga ada perusahaan juga. Nanti kami mencoba berdiskusi atau berdialog dengan teman-teman perusahaan bagaimana nanti baiknya entah nanti ada MOU atau apa dengan perusahaan untuk memberikan fasilitas yang khusus misalkan kalau selama ini pemagangan hanya untuk teman-teman yang memenuhi, lah mungkin nanti kami bisa mencoba untuk berdiskusi kemudian nanti ditindaklanjuti dengan MOU terkait dengan teman-teman yang berkebutuhan khusus. Nah, selama ini memang non-sewa belum pernah kami lakukan karena ini juga tadi seperti disampaikan Pak Wawan bahwa unit layanan disabilitas ini terbentuk baru di akhir Desember 2022. Nah, pada forum ini juga kami berupaya bagaimana untuk selanjutnya
di fasilitas yang untuk teman-teman disabilitas itu juga bisa terpenuhi di Dinas Tenaga Kerja atau dinas-dinas yang lain. Mungkin ada tambahan sebelumnya dari Pak Wali. Terima kasih menambahkan masukan yang sangat berharga Ibu. Matur suwun, nanti kami harus formulasikan, ini memang tugas kami ini Bu, nanti kalau ada yang alumni tadi dari teman-teman penyandang disabilitas, PMK, terus termasuk tadi pelatihan Pak Yono, kami catat Pak Yono nanti. Kami nyuwun sewu nanti kalau sering berdiskusi Pak Yono, karena kami harus memfasilitasi pelatihan itu paling tidak kalau sekelas yang sama pelatihannya, biar nanti mempermudah kami dalam mencarikan instrukturnya, memfasilitasi materinya, bahannya. Tadi menarik sekali, misalnya Kerso nanti ada pelatihan servis HP, desain grafis. Di tempat kami setiap tahun untuk pelatihan itu ada, sehingga memang kami kemarin sudah kami plotkan di bidang Pak Lijan ini sudah ada kelas, termasuk yang dari APBN itu ada satu kelas, nanti yang Pak Lijan nanti misalnya dari untuk servis HP dan desain grafis, nanti kami tahun ini pun bisa memfasilitasi Pak Yono. Kami nanti nyuwun nanti data teman-teman yang berminat untuk pelatihan itu untuk bisa kami fasilitasi pelatihan di PLK, atau nanti metodenya kami yang berkunjung. Ini yang sedang nanti kita diskusikan, apakah sebisa mungkin kami bisa mendekatkan Pak Yono. Kalau itu memang kami harus hadir ke sana, hanya nanti tetap lokasinya yang satu tempat yang bisa teman-teman ini bisa berkumpul di situ, tempatnya nyaman dan sebagainya. Dan menarik juga tadi terkait pelatihan untuk bahasa isyarat. Paling tidak nanti kantor, toko, perusahaan, mall itu seyogyanya memang harus ada. Nah, kami nanti mencoba untuk mudah-mudahan nanti kalau di perubahan bisa Pak Yono pelatihan untuk bahasa isyarat ini, sehingga nanti untuk ASN pun seyogyanya harus ada dalam artian kantor itu juga harus memenuhi layanan itu, sehingga manakala nanti ada warga yang bertanya, kami sudah siap melayani, sehingga tidak repot-repot nanti dari rumah ibunya nanti misalnya yang mentranslatekan. Dan mohon maaf, ini memang penting, nanti ini masukan yang luar biasa Pak Yono, sehingga pelatihan nanti tadi masukannya ada pelatihan bahasa isyarat dan sebagainya, sehingga kantor itu kan ruang pelayanan publik, sehingga memang fasilitas itu harus ada. Walaupun toh kami untuk unit layanan ketenagakerjaan, tapi tidak menutup kemungkinan diskusi ini juga nanti kami sampaikan ke teman-teman di OPD juga, tidak hanya aksesnya saja, tapi juga pelayanan untuk SDM yang paling tidak sekelas misalnya di Pemkot itu kan seluas seperti itu harus ada lah nanti. Matur suwun Pak Yono, yang menjadi catatan kami. Ini juga nanti menjadi masukan, mumpung ada Mbak Maya ini diskusi seperti ini nanti Bapak sudah ada di sini, tim DAPD. Kami juga tadi mengundang Zoom dengan BPKAD juga tim anggaran di pemerintah Kota Magelang, sehingga masukan-masukan ini sebagai nanti konklusi untuk bisa kita diskusikan secara menyeluruh, tidak hanya dari usulan tapi nanti juga secara penganggarannya, terus kapan nanti bisa dilaksanakan, tidak hanya sekedar wacana, diskusi, rencana Pak Yono. Pengen kita nanti juga ini harus ada eksekusi, harus ada tindak lanjutnya. Secara nanti bertahap kami mengusulkan ke TAPD dan sebagainya berdasarkan masukan-masukan, dan ini memang ini tidak keinginan, tapi memang harus difasilitasi masukan seperti ini. Makatan Pak Yono, Bu tadi sinten mewakili dari luar biasa, matur suwun, ini masukan yang sangat berharga, nanti kita perjuangkan bersama.
Matur monggo Pak Wijan dilanjut. Ya, terima kasih. Untuk pemagangan dan kesempatan penempatan untuk penerimaan karyawan, mungkin ini ada beberapa perusahaan mohon sekaligus ini tentang pemagangan bagaimana apabila dari lulusan SLB itu memagang di tempat Bapak Ibu di perusahaan. Ini mohon informasinya, ini dari Mas Odik juga ada, Mas Fandi dari Westadil, Pak Arti dan lain sebagainya, PDAM. Itu tanggapannya terkait dengan kesempatan kerja yang 1% dari tenaga kerja. Mungkin dari Pak Sodik dulu, monggo Pak Sodik. Sebelum ke Mas Sodik, kami menambahkan kemarin saya juga sempat ketemu dengan para pimpinan bank di Kota Magelang di diskusi di Koreasi itu juga saya menyampaikan kenapa tidak difasilitasi untuk teman-teman ini bisa sebagai customer service dan sebagainya. Saya bilang itu Pak Yono, maksudnya bukan saya tantang enggak, tapi paling tidak gimana. Saya bilang itu, oh ya Pak, ini diskusi yang menarik. Monggo nanti diformulasikan di internal perusahaan, di bank. Menurut kami itu belum ada. Kalau ada itu kan sebagai bahwa ya semuanya itu bisa seperti itu. Sebagai customer service, menurut saya ini Pak Yono, teman-teman, yang penting kan bisa duduk, bisa berkomunikasi, menjelaskan ke tamu dan sebagainya. Ini kan sebagai menurut kami nilai tambah. Sekali lagi menurut saya bukan terus ini bahwa kesetaraan itu memang bisa sebenarnya. Ini kemarin sempat saya sampaikan Pak Yono, sehingga mungkin PR juga nanti tinggal kami nagih kami komunikasi hasil kemarin diskusinya seperti apa. Paling tidak kalau kami sering menanyakan itu nanti kan juga harus ada progres seperti itu Pak Yono. Mohon supportnya juga, kami di sini juga masih dalam tahap untuk belajar juga untuk bisa mengoptimalkan layanan kami. Oke, makasih Pak Wijan. Ya, Pak Odip, mohon tanggapannya untuk pemagangan dan kesempatan kerjanya di penjagaan. Dan nanti mohon yang perusahaan juga lain, Pak Karti, Pak Asmani, Mas yang lainnya. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Jadi memang hal yang baru ya Pak. Iya. Saya tak mikir sih. Ada spesial tapi. Oh, udah bubar. Udah bubar. Udah aku sih ya memang sangat-sangat baru diskusinya siang ini untuk penerapannya ya Bapak Ibu. Jadi memang semua orang kan punya hak yang sama. Hanya saja kita diperhadapkan pada cara yang belum pernah kita tempuh. Kalau tadi ada usulan untuk pelatihan-pelatihan yang misalnya servis HP, itu memang sifatnya kan mandiri ya, kerja mandiri yang memang menjawab kesulitan untuk bekerja di perusahaan. Mohon maaf agak mengatur sedikit Bapak Ibu, di acara TV itu pernah ada di Geng Andy itu di satu bank, memang ada pegawai yang tunanetra di Jakarta itu, dan si karyawan ini menempuh jarak yang cukup jauh dari tempat tinggal dan naik angkutan umum. Itu juga menjadi inspirasi, tapi memang tidak mudah. Tadi juga ada unit apa namanya? Unit ya. Itu kan sudah ada datanya 400 ya tadi. Jadi ya tinggal bagi kami, misalnya dari mana tadi sekolah tadi itu, iya, nggak ada salahnya Bapak Ibu, misalnya datang ke tempat kami diskusi dulu, ya diskusi dulu, misalnya anak-anak ini apa ya Pak, kualifikasinya si A si B ini punya kemampuan apa yang nanti bisa disesuaikan di tempat kerja kami masing-masing. Karena memang bahkan saya sering beberapa kali lihat ada pengunjung di tempat kami itu yang masih muda-muda, belajar juga itu pakai bahasa isyarat satu sama lain, dan itu jujur aja kami
nggak ngerti sama sekali Bu. Ini komunikasinya apa ini? Jadi benar Bapak, pelatihan bahasa isyarat itu kedua belah pihak gitu. Jadi bagi mereka dan bagi kami karena menerjemahkannya sangat sulit. Jadi atau bisa jadi karena kami belum pernah juga buka lowongan pekerjaan itu khusus terus ada syarat ini. Dengan tidak bermaksud memperpanjang Bapak Ibu. Jadi misalnya tadi dibantu dengan Dinas Tenaga Kerja yang sudah didata tadi itu, Dinas Tenaga Kerja semacam punya database. Misalnya si A itu mohon maaf termasuk disabilitas apa, kemudian punya kemampuan apa, terus nanti ketika kami membuka lowongan pekerjaan itu saling bantu baik dari gurunya, dari Dinas Tenaga Kerja yang mungkin nanti mendata di sini itu menyampaikan kepada kami, oh cocoknya kira-kira ada di unit ini, gitu. Jadi karena kami ya tadi kesulitan, ya, misalnya wawancara pun juga tidak mudah gitu Bapak Ibu. Ya nanti sepulang dari tempat ini kami akan sampaikan